Ikut ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membuat video guna menuju persyaratan ujian akhir semester. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 dalam Perspektif Realisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Kosi Abyu Atala, dan ada Tia Aprilia, Melda Armupesan, dan Nadira Fajarini. Baiklah, dimulai dari sejarah awal Timur Tengah yang akan dibacakan oleh Saudari Melda. Baiklah, sejarah awal Timur Tengah. Timur Tengah merupakan peradaban tertua di dunia yang didirikan sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Timur Tengah mencakup wilayah yang diantaranya Lembah Nil sampai negeri-negeri Muslim di Asia Tengah, atau Lembah Amur Darya atau Sungai Oxus, dari Eropa yang paling tenggara hingga Lautan Hindia. Peradaban Timur Tengah mulai didominasi dengan orang-orang yang berbahasa dan berbudaya Arab, sehingga banyak negara lain menyebut Timur Tengah sebagai dunia Arab karena bahasa dan budayanya. Di daerah Timur Tengah juga banyak sekali terdapat banyak peninggalan kerajaan Muslim dan Kekaisaran Ottoman. Next, Kos. Krisis di kawasan Timur Tengah. Krisis yang terjadi di wilayah Timur Tengah memang banyak, mulai dari yang sederhana hingga yang sulit untuk diselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Krisis ini biasa dikenal dengan konflik. Ada beberapa konflik yang sampai sekarang belum berakhir atau belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di era modern ini, terutama di tengah pandemi yang sedang terjadi juga, masih banyak konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Di antaranya adalah United Arab Emirates meluncurkan rudal ke kubu oposisi Libya, dan kemudian Arab Saudi juga meluncurkan rudal ke Yaman, yang merusak wilayah tersebut dan menewaskan beberapa orang. Hal ini membuat dunia memandang bahwa negara-negara tersebut memiliki krisis kemanusiaan yang membuat warga dari wilayah tersebut meninggal. Next, Coach. Awal mula Perang Teluk 1 dimulai pada saat terjadinya konflik politik dan militer yang dialami oleh Irak-Iran di tahun 1980 sampai 1988 yang berlangsung di Teluk Persia. Karena berlangsungnya di Teluk Persia itulah mengapa disebut dengan Perang Teluk. Namun sebelum terjadinya Perang Irak-Iran di tahun 1980, terdapat banyak tuntutan yang melatar belakangi adanya Perang Teluk ini. Di antara Irak-Iran seperti pada tanggal 24 Desember 1979. Irak menuntut revisi perjanjian 1975 dan mengaktifkan kembali perjanjian sebelumnya tahun 1913 dan 1937 tentang perbatasan air dan darat. Perang Teluk 1 disebabkan oleh invasi Irak ke wilayah Iran karena adanya kemerosotan ekonomi Irak. Pada saat itu, Irak sangat membutuhkan petrodolar sebagai pemasukan ekonominya. Irak juga terjerat utang dengan beberapa negara, di antaranya Kuwait dan Arab Saudi. Dan dua negara tersebut menolak keras penghapusan utang yang diminta oleh Irak. Irak juga mengangkat lagi perselisihan perbatasan akibat Inggris dan pembagian kekuasaan. Pihak yang terlibat di Perang Teluk 1 ini adalah Irak, yang didukung oleh Uni Soviet dan Korea Utara, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Bahrain, dan Qatar. Perang Teluk 1 juga menewaskan banyak korban dengan jumlah kurang lebih ada 25.000 korban tewas dan 75.000 terluka. Perang ini dinyatakan selesai pada tanggal 27 Februari 1991 dengan pembebasan Kuwait dan Presiden Bush tersebut. Baiklah, terima kasih Saudari Melda. Dan selanjutnya ada materi yang bertemakan awal mula Perang Teluk 2 yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadira. Pada Saudari Nadira dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah awal mula Perang Teluk 2. Perang Teluk 2 ini merupakan perang lanjutan dari Perang Teluk pertama. Perang Teluk
kedua ini terjadi di akhir abad 20 sekitar Agustus 1990 sampai Februari tahun 1991. Di perang pertama, negara yang terlibat yaitu Irak dan Iran. Namun pada perang kedua, negara yang terlibat yaitu Irak dan Kuwait. Latar belakang lain dari perang Teluk kedua ini adalah adanya invasi dari Irak ke negara Kuwait, dan ini merupakan alasan Irak berusaha untuk menginvasi Kuwait. Pertama, keinginan Irak untuk membangun kembali negeri Irak dengan upaya menguasai daerah Rumailah dan daerah Basrah yang merupakan penghasil minyak terbesar di Kuwait. Kedua, tidak mampunya Irak untuk membayar hutang kepada Kuwait. Ketiga, pengakuan wilayah Kuwait yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Keempat, mulai runtuhnya kekuasaan Saddam Hussein. Dan terakhir, yaitu adanya keinginan yang kuat dari Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin di Arab. Selanjutnya adalah dampak Perang Teluk 1 dan 2 bagi kawasan Timur Tengah. Dari Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 banyak menghasilkan dampak yang menghancurkan. Dampak selama perang, setiap perang mempengaruhi populasi negara secara langsung atau tidak langsung. Perang ini merupakan perang terlama yang berlangsung pada abad ke-20. Dampak yang dihasilkan mulai dari warga sipil, anak-anak, perekonomian, dan lainnya. Jika dampak masyarakat sipil yang tidak tahu menahu, mereka harus kehilangan rumah, keluarga, dan banyak dari mereka menjadi korban dari perang ini, dan banyak anak-anak juga menderita dampak fisik, mental, sosial, dan ekonomi pada September 1980 hingga Agustus 1988, dan terdapat ribuan anak-anak yang terbunuh, terluka, ditangkap sebagai tawanan perang. Anak-anak lebih rentan terhadap efek perang. Baiklah, terima kasih Saudari Nadila. Selanjutnya, aliansi dalam Perang Teluk 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam Perang Teluk ini, Irak berhasil beraliansi dengan Barat, terkhusus Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai penyeimbang pasca revolusi, akhirnya bersama dengan Iran, Uni Soviet sendiri sejak awal sebenarnya menjadi pemasok utama senjata Irak. Namun di sisi lain juga, Uni Soviet perlahan ingin memulai aliansi dengan Iran. Untuk memulai aliansi dengan Iran menjadi hal yang cukup sulit bagi Uni Soviet dikarenakan antara Irak dan Uni Soviet terlibat perjanjian persahabatan dan kerjasama yang ditandatangani di Moskow dan Baghdad pada tahun 1972. Perjanjian ini menjadi pengikat Uni Soviet untuk terus menjadi aliansi setia Irak dan menjadi pemasok utama senjata bagi Irak. Selain terikat perjanjian tersebut, Uni Soviet juga mendapat ancaman dari Saddam Hussein untuk mencari pemasok utama senjata dari negara barat lain atau Cina. Hal ini tentu akan merugikan Uni Soviet karena hasil dari penjualan senjatanya cukup menguntungkan bagi Uni Soviet. Nah, keterlibatan Amerika dalam Perang Teluk juga memiliki dilema tersendiri, yaitu dikarenakan karena Amerika berkomitmen pada integritas teritorial sebuah negara, yang dimana dalam hal ini ialah Iran, namun para petinggi Iran sangat memusuhi Amerika. Nah, akan tetapi Amerika juga perlu melindungi Iran dan Uni Soviet. Selain itu, Amerika juga perlu selain itu adanya dukungan politik untuk menurunkan rezim Khomeini. Yang terpenting dalam hal ini ialah betapa pentingnya Iran dalam strategi geopolitik Amerika. Bagi Irak sendiri, pertempuran dan ambiguitas ini, Amerika dengan Iran cukup menguntungkan bagi Irak. Lalu bagi Irak sendiri, dalam perang ini mereka mendapatkan dukungan berupa bantuan teknologi, intelijen, penjualan peralatan ganda dan militer intelijen satelit. Seperti Perancis yang juga menjadi sekutu terdekat Irak sejak tahun 1970 menjadi pemasok utama persenjataan keras militer Irak. Dan selanjutnya yaitu ada hasil akhir dari Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2. Di Perang Teluk 1 berakhir pada 17 Juli 1988 ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi tentang tuntunan gencatan senjata bagi kedua belah pihak yang berperang. Nah, resolusi ini terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Kemudian Perang Teluk kedua berakhir pasca invasi Kuwait oleh Irak. Banyak negara pendukung Irak
pada Perang Teluk I mendesak Irak untuk menghentikan serangan ke Kuwait, namun Irak tidak menggubris desakan itu. Dan pada akhirnya PBB kembali turun tangan dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang Irak, dan pada akhirnya Saddam Hussein mengalami penurunan kekuatan dan akhirnya bersedia melakukan gencatan senjata. Nah, kemudian itu ada teori realisme pada Perang Teluk I dan II yang akan dibacakan oleh Saudari Tia Aprilia. Saudari Tia Aprilia, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Koshi. Teori realisme pada Perang Teluk I dan II, dari asumsi umum realis, itu kami memberikan 3 asumsi utama terhadap invasi Irak, karena asumsi tersebut paling jelas yang menjelaskan kebijakan Irak terhadap Kuwait. Yang pertama yaitu ada gagasan realis bahwa negara bertindak untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kepentingan nasional itu memang sangat penting ya, dan juga sudah kita ketahui bahwa Irak itu bertindak untuk mengejar kepentingan nasionalnya, terutama terhadap Kuwait. Kaum realis berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan negara, dan itu didefinisikan dalam istilah untuk memaksimalkan kekuasaan. Dalam hal mengejar kepentingan nasional, tergantung pada kekuatan yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan bangsa. Dengan demikian, yang utama kewajiban pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat nasional yang diwakilinya. Kemudian asumsi kedua yaitu kekuatan eksternal menentukan kebijakan luar negeri pada negara bagian. Kekuatan eksternal yang mendorong Irak untuk menentukan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh negaranya, Morgenthau mengatakan bahwa tugas pertama politik luar negeri adalah mengupayakan pembelaan kepentingan nasional dengan cara damai. Tugas kedua adalah mempertahankan kepentingan nasional terhadap kepentingan nasional bangsa lain. Menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional tidak bisa mengganggu dunia menjadi harmonis dan damai secara alami. Karena pasti ada kemungkinan terjadi perang akibat kepentingan nasional yang bertentangan dan rasa ingin mengejar kekuasaan yang lebih luas yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap negara. Kemudian yang ketiga itu stakeholders sebagai aktor rasional dalam upaya mereka mempengaruhi negara lain. Realis adalah bahwa perilaku negara atau pengambil keputusan resmi mereka dapat dijelaskan dan diprediksi berdasarkan model aktor rasional. Rasional berarti kemampuan bernalar dan bertindak atas hasil musyawarah. Suatu tindakan adalah rasional jika dirancangkan dengan benar untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Maka menjadi rasional berarti menjadi efisien dalam mengejar tujuan. Oleh karena itu, pembuatan keputusan yang menggapai peristiwa internasional seharusnya membuat keputusan dengan perhitungan yang tenang dan jelas. Selanjutnya kesimpulan. Perang Teluk I dan Perang Teluk II ini dimulai sekitar abad ke-20 yang berlangsung di Teluk Persia. Dengan banyak penyebab terjadinya perang ini mulai dari ekonomi, politik, militer, serta perebutan wilayah kekuasaan. Perang Teluk I ini berlangsung lumayan lama, sekitar 10 tahunan, kemudian berlanjut ke Perang Teluk II, yaitu di tahun 1990 sampai dengan 1991, dimulai pada saat keinginan Irak untuk menguasai 2 daerah penghasil minyak yang ada di Kuwait. Dari adanya perang ini, banyak berdampak pada kurangnya jumlah populasi manusia, terdapat anak-anak yang menjadi korban perang, dan terdapatnya ketidaksesuaian harga minyak di masa perang itu. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Aprilia. Mungkin itu saja video hasil presentasi kerja kami mengenai Perang Teluk I dan Perang Teluk II dalam perspektif realisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.